Tapi buktinya sekarang karena terhadap apa namanya itu Erlangga Hartarto juga akhirnya juga dia menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, ya. Khususnya bagi Jokowi. Kenapa demikian? Karena buat saya tuh ya Jokowi kok nggak terima kasih sama apa Erlangga Hartarto ya yang udah ngasih kendaraan khusus buat Gibran dan karpet merah pula buat Gibran. Ya, ini yang harus dilihat ya. Berarti apa ya? Ini orang ini benar-benar Machiavelli from Java seperti yang dikatakan oleh Sukidi. Kalau nanti ternyata Gumiwang Kartasasmita itu benar menjadi PLT Partai Golkar dengan tugas melaksanakan Munaslup pada Agustus ini, ya. Ini buat saya ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Partai Golkar. Ya. Kalau kemudian nanti ternyata Bahlil Lahadalia itu kemudian benar terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, itu lagi-lagi kesalahan besar bagi Partai Golkar. Problem politik yang terjadi dalam Partai Golkar itu ternyata disetujui oleh Prabowo Subianto. Berarti Prabowo Subianto itu menggali kuburnya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan menjadi presiden terpilih dan kemudian yang sebenar-benarnya presiden setelah dilantik. Kenapa demikian? Karena berarti dia membuka kesempatan pada Jokowi ya itu untuk tetap menjadi dalam tanda kutip bos dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali bersama dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners. Dalam 2 hari terakhir ini, jagat politik Republik ini dikejutkan oleh pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian Republik Indonesia. Tentu banyak pihak memberikan analisa dan untuk ngobrolin soal ini, saya telah bersama dengan pakar hukum atau pakar ilmu politik yang juga guru besar ilmu politik, Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang Feby. Nah, Prof, apakah Profesor terkejut ketika mendengar atau mengetahui Pak Erlangga Hartarto Sabtu lalu, tanggal 10 Agustus mengajukan pengunduran diri dan sehari kemudian bikin video pengunduran diri. Terkejut nggak, Prof? Saya terus terang sangat terkejut ya. Kenapa demikian? Itu kalau istilahnya tuh out of the blue ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Tiba-tiba dia mengundurkan diri ya. Walaupun, lagi-lagi walaupun ya, saya selalu bertanya kepada teman-teman Golkar ya, termasuk mereka-mereka yang masih generasi muda Golkar ya. Saya tanya apakah Golkar tetap akan mengadakan Munas bulan Desember ya, ataukah itu Munaslup sebelum 20 Oktober ya, khususnya misalnya bulan September atau bulan apalah gitu kan. Dan apa namanya itu teman Golkar itu selalu menyatakan pada saya, nggak ada tuh Mas, kita nggak ada tuh persiapan untuk itu ya. Nah makanya ketika kemarin hari Minggu pagi Minggu pagi itu karena saya berada di dalam grup WA ya, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ya, dan situ pagi-pagi itu Saiful Mujani ya, itu membuat satu info ya, menyebarkan info bahwa akan terjadi apa namanya itu kejutan berita dan akan disusul oleh tsunami politik gitu kan. Terus saya tanya, Full, emang bakalan ada apa? Itu Mas, gue semalam tuh ketemu sama orang dekatnya Erlangga Hartarto. Kenapa? Dia mau menyatakan mengundurkan diri hari ini. Oh, Minggu pagi ya. Ya, Minggu pagi betul. Minggu pagi ya. Karena malamnya itu sudah ada santer mengenai isu itu. Ya.
Dan ternyata benar ya, pagi-pagi itu ya, itu apa namanya itu penguatan itu muncul. Beredar video ya? Saya belum nonton videonya saat itu. Saya kebetulan waktu itu diundang oleh senior GMNI ya, Bang Palar Batubara, yang kebetulan orang Golkar. Dia apa melangsungkan ulang tahun ke-75 dan kemudian apa namanya bagi-bagi buku ya. Dan kemudian saya ngomong di situ bahwa saya bersyukur ya Bang Palar panjang umur ya, walaupun Bang Palar itu orang Golkar dan saya bukan anggota partai, tapi persahabatan kita cukup baik ya. Cuma hari ini saya terus terang mengalami kesedihan yang amat sangat. Apa itu? Karena ternyata Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Dan ini udah pasti ada intervensi politik ataupun cawe-cawe politik ya dari kekuatan di atasnya. Apalagi berita yang kemudian beredar, Anda tahu ya, bahwa dia menyatakan mundur itu setelah bertemu sama Jokowi pada hari Sabtu itu ya. Kalau nggak salah sampai ngobrolnya itu melebihi 1 jam ya. Dan apa namanya itu kemudian saya juga baru tahu ya bahwa ini masih terjadi persoalan apa namanya itu pelanggaran kasus korupsi ya yang dulu ditangani oleh Gedung Bundar. Ya, Gedung Bundar itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Walaupun kalau kita lihat ya sebetulnya Kejaksaan Agung waktu itu udah mendapatkan informasi yang sangat cukup ya dalam peristiwa itu. Dan kalau memang itu terkait dengan persoalan korupsi Airlangga Hartarto ya. Lalu pertanyaan saya, mengapa itu dibiarkan Airlangga itu kasusnya nggak berlanjut ya, selama proses pemilu presiden dan pemilu legislatif itu berjalan. Ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini berarti Airlangga itu dipakai sama Jokowi ya selama pemilu presiden dan pemilu legislatif ya. Untuk apa? Untuk kepentingan politik putra mahkotanya, ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kenapa demikian? Karena tahu kan, yang menjadikan Gibran bisa menjadi calon itu kan Partai Golkar, ya. Terlepas dari dia bukan kemudian menjadi anggota Partai Golkar, tapi dia masuk ke dalam suatu institusi kepemudaan Partai Golkar, ya. Walaupun kalau kita perhatikan juga ya Golkar, maksud saya Gibran juga agak sombong juga ya. Udah bagus dikasih kendaraan politik untuk jadi capres. Tapi kenapa ketika ingin dipakaikan apa jaket kuning dia menolak gitu kan? Apakah kemudian dia ingin mengatakan bahwa saya masih PDIP atau apa ya? Tapi yang jelas kalau Anda perhatikan ya, saya nggak akan lupa loh ya. Terlepas dari apa istilahnya itu. Apa yang dia umumkan mungkin saya lupa, tapi dia seperti bapaknya, ya kalimatnya tuh selalu bulat ya kalau ditanya sama wartawan dan kan nggak pernah bisa berdialog dengan wartawan face to face seperti Anda dengan saya, ya kan? Jadi tidak ada yang kita sembunyikan, tapi kan dia selalu menyembunyikan mana saya ngurus apa namanya SKCK nggak ada, coba tanya kepolisian gitu kan, macem-macem gitu kan. Terus kemudian dia nempel apa istilah itu Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP di pintu-pintu rumah. Walaupun saya lihat ya, ini kayaknya dia nggak serius deh. Ini cuma bagian dari pencitraan politik lah. Gitu kan. Jadi itu yang terjadi ya. Sama lah sekarang juga kayak Kaisang kan. Enggak, saya juga belum tentu maju. Yang jelas saya akan apa namanya itu menemani istri saya ngambil S2 di Amerika Serikat gitu kan. Tapi tidak ada pernyataan yang tegas apakah dia akan maju pilkada atau tidak. Baik itu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah gitu kan. Dan Anda bisa bayangkan ya bagaimana juga ini ya apa namanya itu gulipat dari Koalisi Indonesia Maju bersama apa namanya itu koalisi yang dulu mendukung Anies ya untuk kemudian memborong kekuatan-kekuatan partai politik ya sehingga kemudian menihilkan kesempatan tokoh-tokoh yang terus terang masih punya dukungan besar di
Jakarta ya, untuk maju sebagai calon gubernur ya, yaitu siapa? Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama ya. Jadi itu, dan itu apa itu mereka yang berada di Gerindra atau pendukungnya Jokowi dan juga Prabowo selalu berkilah, mana kita nggak menyiapkan kota kosong kok, itu masih ada calon independen. Ya, tapi Anda tahu ya, calon independennya sendiri aja belum lolos, jadi masih nanti perlu verifikasi. Bahkan Ahok dulu waktu mau maju jadi calon independen aja juga nggak berhasil. Ya. Jadi itulah politik yang buat saya sangat anti Pancasila. Prof, menurut analisa Profesor, mengapa partai sekuat Golkar yang punya pengalaman panjang dengan track record yang demikian pernah berkuasa lama bisa dengan mudah diintervensi oleh kekuasaan? Ini yang terus terang kita masih belum tahu. Ya. Kenapa demikian? Saya akan ngomong terus terang aja ya. Kalau nanti ternyata Gumiwang Kartasasmita itu benar menjadi PLT Partai Golkar dengan tugas melaksanakan Munaslup pada Agustus ini, ya, ini buat saya ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Partai Golkar. Ini satu ya. Kedua, kalau kemudian nanti ternyata Bahlil Lahadalia itu kemudian benar terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, itu lagi-lagi kesalahan besar bagi Partai Golkar. Dan yang ketiga ya, kalau kemudian problem politik yang terjadi dalam Partai Golkar itu ternyata disetujui oleh Prabowo Subianto, berarti Prabowo Subianto itu menggali kuburnya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan menjadi presiden terpilih dan kemudian yang sebenar-benarnya presiden setelah dilantik. Kenapa demikian? Karena berarti dia membuka kesempatan pada Jokowi ya, itu untuk tetap menjadi dalam tanda kutip bos dia. Kenapa demikian? Karena dia yang akan misalnya memberikan direksi politik, dia akan yang kemudian mengamat-amati ya, apakah apa yang menjadi legasinya Jokowi ini dilanjutkan atau tidak. Kemudian dia juga yang nanti membiarkan ya si Samsul ini ya untuk kemudian maju menjadi calon presiden menantang Prabowo pada 2029 ya. Nah, Prof, menurut Profesor make sense nggak bahwa para tokoh Golkar ini manut-manut saja diintervensi karena punya masalah-masalah hukum yang begini ya. Anda tahu ya, kita selalu mengatakan kita harus satu berdasar pada azas praduga tidak bersalah ya. Kedua, kita juga harus memegang teguh ya bahwa semua warga negara Indonesia, mau anak presiden, mau presidennya itu sendiri, wakil presiden, menteri, ataupun kemudian rakyat jelata, ataupun politisi, itu adalah equality before the law. Mereka sejajar di muka hukum. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, Jokowi ini tebang pilih ya. Kenapa tebang pilih? Saya beri contoh ya, kalau dia memang benar-benar ingin menegakkan hukum, atau kemudian membiarkan baik itu Kejaksaan Agung atau KPK ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani kasus-kasus hukum, harusnya kemudian itu yang tadi saya katakan bahwa jangan kemudian ditunda waktunya. Kenapa? Kalau waktu Kejaksaan Agung atau Gedung Bundar itu sedang menyidik kasus itu, lalu tiba-tiba dihentikan menjelang Pilpres dan Pileg itu. Satu. Kedua, kenapa cuma menteri-menteri dari Partai Nasdem aja ya yang kemudian persoalan kasus hukumnya terus berlanjut sampai ke pengadilan pada saat Pileg berlangsung ataupun pemilu presiden berlangsung. Apa yang saya katakan di sini berarti ada kebijakan yang berbeda terhadap
menteri-menteri walaupun itu sama-sama di dalam kabinetnya Jokowi. Ada politik sandera kan memang sengaja dipakai bagi mereka yang tidak nganut, tidak. Iya, tidak manut ya. Tapi buktinya sekarang karena terhadap apa namanya itu Erlangga Hartarto juga akhirnya juga dia menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, ya. Khususnya bagi Jokowi. Kenapa demikian? Karena buat saya tuh ya Jokowi kok nggak terima kasih sama apa Erlangga Hartarto ya yang udah ngasih kendaraan khusus buat Gibran dan karpet merah pula buat Gibran. Ya, ini yang harus dilihat ya. Berarti apa ya? Ini orang ini benar-benar Machiavelli from Java seperti yang dikatakan oleh Sukidi ya. Saya bukan kata saya loh. Ini kan Sukidi kan berapa kali menulis di majalah Tempo ataupun di koran Kompas ya. Itu bahwa ini ada Machiavelli from Java ya dan juga orang yang lupa apa istilahnya itu asal usulnya ya itu seperti yang juga saya tulis waktu itu ya, kekuasaan itu memanggul lupa gitu kan. Dan ini yang terjadi dengan Jokowi. Dan saya dengar ini bukan cuma Erlangga Hartarto aja yang akan diajukan kasus-kasus hukumnya, termasuk juga nanti ya kalau nggak salah Zulhas ya, Zulkifli Hasan. Kalau itu terjadi buat saya menarik juga ya, karena Anda tahu Zulkifli Hasan itu adalah ketua partai politik ya, yang boleh dikatakan menggebu-gebu menegakkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju ya, menjilat-jilat Jokowi dan kemudian juga Anda tahu ya, yang kemudian juga memiliki ide untuk membangun apa namanya itu Koalisi Indonesia Maju Plus, gitu kan? Ini ya, tapi ternyata bukan mustahil. Ini juga akan kemudian diajukan kembali kasus-kasus hukumnya ya. Baik sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan atau dulu ketika dia menjadi menteri yang terkait juga persoalan apa namanya itu kayu ataupun lahan gitu kan. Jadi termasuk juga yang saya dengar namanya juga akan masuk adalah Khofifah Indar Parawansa. Kalau memang ini terjadi menarik ini. Kenapa menarik? Karena buat saya Anda tahu ya, itu Jokowi pasti mendapatkan keuntungan dari manutnya Khofifah terhadap dia ya dalam pemilu presiden 2024 yang lalu. Apa yang saya katakan itu Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Timur dengan telak itu karena faktor Khofifah Indar Parawansa. 65% loh di Jawa Timur. Justru itu ya, padahal kita tahu Pak Mahfud itu masa orang Madura nggak ada yang memilih dia ya, padahal tadi saya pikir gitu. Atau kemudian masa orang NU nggak ada yang milih Khofifah kan? Atau kemudian maksud saya nggak ada yang memilih bukan Muhaimin ataupun Mahfud MD. Ya. Jadi itu yang pertanyaan besar. Jadi apa yang ingin saya juga katakan ya, ini kalau melihat gelagat beberapa orang dari PKB atau partai lain yang tadinya mendukung Ganjar Mahfud kemudian mengubah menjadi Prabowo Gibran, ternyata juga akhirnya bertemu juga dengan KPK setelah Pileg atau Pilpres itu selesai. Nah ini juga harus menjadi satu pelajaran besar bagi para politisi yang bermasalah ya, bahwa jangan Anda nurut kepada kekuasaan yang ada di atas ya, untuk kemudian Anda bisa bebas dari kasus-kasus korupsi. Oke, Prof. Pada waktu masa periode kedua pemerintahan SBY mau habis di tahun 2014, orang menyebutnya bahwa ketika hasil pemilu diumumkan dan Jokowi menjadi pemenang, Jokowi JK, pengaruh SBY itu seolah lenyap. Tapi mengapa ketika kemudian Jokowi tinggal 2 bulan lagi, ya, tapi dia masih punya pengaruh yang sangat kuat, bahkan di dalam menentukan siapa-siapa yang nanti maju di dalam kontestasi. Kenapa demikian? Ya, karena yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono tidak seserakah Jokowi. Ya, apa yang saya katakan itu adalah bahwa Susilo Bambang Yudhoyono walaupun pernah terdengar suara bahwa dia juga menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, tapi gagasan itu tidak pernah dia lakukan
menjadi suatu program untuk menjadikan itu sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Satu. Kedua, dia juga tidak pernah berpikir, apalagi bertindak ya, untuk kemudian menjadikan anak dia, apakah itu Agus Harimurti ataukah itu Ibas ya, untuk kemudian dipersiapkan untuk menjadi calon presiden ketika dia masih menjadi presiden. Ya. Ini kan Jokowi ini kan satu-satunya presiden Republik Indonesia ya, yang kemudian menerabas konstitusi, menerabas undang-undang, menerabas semua faksun politik ya. Dan yang kemudian dia nggak peduli apa kata orang, dia nggak peduli kritik orang ya, pokoknya anak gua harus terpilih. Dan ternyata akhirnya terpilih ya. Dan itu boleh Anda bisa bayangkan ya, setiap akan ada pemilihan umum, maksud saya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah ya. Anda tahu ya, termasuk juga harian Kompas. Masa kemudian yang disurvei adalah elektabilitas ataupun survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap Jokowi, bukan bagaimana anaknya elektabilitasnya itu di mata masyarakat bagaimana. Karena Anda lihat ya, Kompas ya yang terakhir saya baca tuh dalam survei yang dirilis bulan Juli ya, berapa persen itu elektabilitas Kaisang di Jakarta? 1% ya. Anda bisa bayangkan. Dan karena 1%, Anda bisa melihat ya, bagaimana kemudian tadi saya katakan siasat politik atau strategi politik yang jahat ya, meniadakan calon kepala daerah di DKI yang memiliki elektabilitas yang tertinggi, yaitu Anies Baswedan yang angkanya 39%, dan juga Basuki Cahayapurnama yang angkanya itu 30%. Ya, Anda bisa lihat, nggak ada partai, bahkan PKS yang tadinya mendukung Anies Baswedan, Anda bisa lihat ya, itu akhirnya misalnya dia dukung dulu Bobi di Sumatera Utara, dan kemudian dia akan meninggalkan Anies Baswedan, dan bukan mustahil masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju ya. Walaupun Anda tahu ya, ini belum ada janji yang akan diteken di dalam suatu perjanjian tertulis di atas meterai ya, bahwa PKS akan masuk dalam koalisi Indonesia Maju ya. Belum ada loh ya. Jadi kan baru keinginan presidennya aja, dan kemudian Anda tahu kemudian yang dimasukkan namanya S gitu kan, kader dari PKS juga. Kita juga belum tahu apakah ini Saiful Iman atau Saihu atau siapa satu lagi yang kemudian muncul, Susmono gitu kan. Belum tahu. Kenapa? Apa ini yang saya katakan di sini, semua masih belum pasti. Tapi kemudian PKS seakan-akan udah pasti dia masuk, dan nanti gambar di baliho besar di atas gedung PKS di Simatupang itu ya, Jalan Simatupang itu, suatu saat mungkin akan berganti ya. Prof, menurut analisa Prof, sebenarnya yang ingin dipasang jadi ketum Golkar itu Bahlil atau Pak Jokowi sendiri? Kalau saya melihat ya, tampaknya dia menggunakan proksi ya. Proksi itu maksud saya tuh kalau dia bukan dia yang bertarung misalnya di dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar ya, tapi dia pakai tangan dia pakai bonekanya lah untuk maju. Milih tangan bahasa Jawanya. Iya, milih tangan lah gitu kan. Dan Anda juga tahu ya, kenapa dia sendiri nggak pernah mau maju menjadi ketua umum Partai Golkar ya? Karena buat saya mungkin dia juga berhitung juga. Kenapa berhitung juga ya? Anda jangan lupa ya, biar gimana pun Golkar ini partai besar, partai yang boleh dikatakan tertua di Republik Indonesia ini untuk saat ini ya, dan juga partai yang kemudian memiliki suatu tradisi yang boleh dikatakan kuat. Bukan mustahil Jokowi juga takut kalau dia langsung mau jadi ketua umum, tiba-tiba Golkar bersatu dan dia kalah, malunya di mana? Ya,
Sementara kalau dia majukan Bahlil dan kemudian Bahlil mengajukan dia sebagai ketua dewan pembina misalnya, pembina Partai Golkar, itu kan aman buat dia. Tapi itu tadi ya, kalau benar Prabowo menerima ataupun skenario itu ya, iya, memberikan apa istilahnya itu blessing untuk Bahlil maju menjadi ketua umum Partai Golkar dan Jokowi menjadi ketua dewan pembina Partai Golkar, ini bahaya besar bagi posisi Prabowo. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, suka atau tidak suka, dia membuka keran politik akan adanya matahari kembar. Dan kalau sudah ada dua matahari kembar tersebut, Anda bisa lihat ya, apakah kemudian siapa yang akan menjadi orang yang menjadi panutan atau mendapatkan dukungan dari masyarakat ya, apakah Prabowo ataupun Jokowi. Kalau buat saya pasti Jokowi. Kenapa? Karena dia paling pinter melakukan politik pencitraan. Makanya tadi Anda bilang kok si SBY setelah selesai jadi presiden dia nggak muncul lagi, karena dia tahu ya kenapa, bukan cuma ada kebajikan di dalam pemikiran SBY, tapi juga ada kejahatan dalam pemikiran Jokowi. Saya nggak akan lupa loh ya, ketika Jokowi habis dilantik menjadi presiden dan wakil presiden bersama Yusuf Kala, Anda tahu itu kan Pak SBY di depan Istana Merdeka ya, itu menunggu supaya terjadi pisah sambut. Tapi Anda tahu, kan waktu itu kan Pak Jokowi membuat suatu bikin acara ya, yang kemudian menjadikan dia sampai ke Istana Merdeka itu sangat lama ya. Itu Anda bisa lihat ya bagaimana dia muter-muter di depan Bundaran HI. Saya ada di situ loh ya. Dan kemudian bagaimana juga apa istilahnya dia bertemu dengan para pendukungnya, dan dia pokoknya bikin supaya tidak ada istilahnya itu pisah sambut presiden dengan presiden terpilih yang baru gitu. Yang intinya dia ingin menihilkan lah SBY ya. Dan Anda juga nggak akan lupa loh ya bahwa dia juga pernah mengkritik SBY juga ya. Membangun ibu kota baru di mana, dan kemudian juga untuk apa? Sekarang nggak taunya dia sendiri yang bikin ibu kota baru ya. Dia juga misalnya menjelekkan SBY yang meninggalkan beberapa bangunan yang mangkrak ya, seperti yang di Hambalang ya, Wisma Atlet ya. Sekarang kita belum tahu ya, apakah kemudian gedung-gedung yang ada di EKN itu akan berlanjut menjadi ibu kota negara, ataukah seperti yang kata Prabowo ya nanti aja kalau duitnya cukup ya kita bangun, bisa aja itu 21 tahun lagi gitu. Jadi di sini menunjukkan betapa memang ada perbedaan ya. SBY itu ya, terlepas dari saya juga adalah dulu pengkritik berat ya. Tapi saya secara gentleman, saya pernah berdiri di tangga Istana Merdeka bersama Pak SBY ketika dia bicara sama saya, Mas Ikrar, dulu kita seiring sejalan gitu. Benar, karena saya dulu sering datang ke kantor Menko Polhukam ya, dan banyaklah kita memberikan masukan-masukan mengenai Aceh, mengenai Papua. Tapi sekarang kita seakan-akan berada di persimpangan jalan yang berbeda. Terus saya bilang sama dia ya, saya manggil beliau tuh Mas Bambang ya. Mas Bambang, pegang omongan saya, kalau nanti ada kelompok politik atau kekuatan politik yang akan menjatuhkan Anda ya secara tidak demokratis, sayalah orang pertama yang akan membela Anda. Dan waktu Anda tahu ada peristiwa yang tarik mandat rakyat ya. Anda tahu, termasuk juga dari pengamat-pengamat politik, saya bilang ajaran dari mana lo akan mencabut mandat dari rakyat? SBY itu terpilih dengan 60% suara gitu ya, atau bahkan lebih, dan kemudian lo yang demonstrasi ini kalau sebanyak-banyaknya paling 10.000 dan siapa yang memberikan mandat kepada lo itu melakukan demonstrasi dan mencabut mandatnya SBY sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi
Saya katakan demikian. Kenapa? Karena biar bagaimanapun saya ini pengajar ilmu politik, Ya. kan? Yang dimana ajaran-ajaran di dalam ilmu politik nggak ada cerita dalam suatu sistem presidensil, ya. Kemudian presidennya dijatuhkan dengan demonstrasi cabut mandat rakyat. Ya. Kenapa? Karena ini bukan sistem parlementer di mana seorang presiden atau menteri itu akan bisa dikenakan mosi tidak percaya, gitu. Prof, tetapi ada kalangan internal Golkar itu yang bukan menginginkan Bahlil, tapi menginginkan Jokowi lah yang harus pegang Golkar supaya Golkar mendapatkan manfaat ketimbang memilih Bahlil, gitu. Nah ini kan lalu Bahlil jadi bendahara, lalu ada satu orang yang akan jadi sekjen, demikian. Ya, tapi ya itu tadi ya saya katakan, apakah tokoh-tokoh seperti Yusuf Kala, ya, yang selama ini sangat kritis terhadap Jokowi, ya, dan kemudian tokoh-tokoh seperti Akbar Tanjung, kemudian juga Agung Laksono, Abu Rizal Bakri, ya, kemudian rela, ya, menyerahkan Partai Golkar untuk dikelola oleh Joko Widodo, ya. Tapi kenapa? ketika mereka kan tidak bereaksi apapun ketika si Airlangga Hartarto dalam tanda petik dipaksa mundur, kan nggak ada perlawanan juga. Ada, tidak sedikit pernyataan dari orang-orang itu bahwa tolak, termasuk dari Luhut Panjaitan, tangan kanannya Jokowi, ya. Ini kita harus bersatu nih. Sebab ini apa namanya itu intervensi terhadap Partai Golkar. Jangan sampai kita melakukan apa istilahnya itu munaslup. Karena ini kalau ini munaslup terjadi sebelum Jokowi berakhir, bukan mustahil Jokowi itu benar-benar melakukan kudeta politik, ya, terhadap Partai Golkar dan kemudian mengakuisisi Partai Golkar tanpa dia mengeluarkan duit yang cukup banyak loh. Kenapa? Tapi ini bukan cuma settingan, buktinya juga tidak ada gerakan, ya, bahwa ini memang disetting seperti itu seolah-olah ada. Kalau memang itu terjadi, ya, Golkar itu melepaskan kepercayaan pemilihnya, konstituennya, bahwa ini partai yang benar-benar besar dan partai yang bisa saya serahkan, ya, suara saya kepada Partai Golkar untuk kemudian menjadikan negeri ini baik. Kenapa saya mengatakan demikian, ya? Karena biar bagaimanapun, ya, Partai Golkar itu tahu Jokowi yang sedang membangun dinasti politik ini bukan untuk kebajikan, kebaikan atau masa depan Indonesia yang lebih baik. Nggak ada. Buat saya, apa yang dilakukan itu Jokowi tidak buat kebaikan Indonesia masa depan, tapi untuk mendirikan dinasti politik, ya, dan meniadakan yang namanya kekuatan-kekuatan politik untuk men-challenge, ya, untuk menantang gagasan dia, ya, not even misalnya partai sebesar Partai Golkar, ya, dan dia tidak berhasil, ya, melakukan itu kepada PDIP, ya, dan Anda tahu kan, sekarang kan juga ada gerakan-gerakan yang kemudian ingin mengubah susunan DPP PDIP kan, dan buat saya selama Megawati itu masih tegak berdiri dan dapat dukungan dari PDIP sendiri, selama itu Jokowi tidak akan bisa melakukan intervensi itu. Dan Anda jangan lupa loh, ya, PDIP ini sekarang adalah satu-satunya partai politik, ya, yang mendapatkan apa namanya itu dukungan bukan cuma dari partainya, anggota partainya atau pendukungnya aja, tapi juga dari kalangan kampus dan juga LSM. Ya. Ini yang harus Anda lihat, ya. Anda bisa lihat aja tuh bagaimana podcastnya Rudy S. Kamri, ya, untuk supaya PDIP ini benar-benar menjadi suatu partai yang independen yang tidak bisa dikutak-katik sama Jokowi. Tapi kenapa demikian? Karena buat saya itu tadi, ya, itu berbagai cawe-cawe politik Jokowi, berbagai apa namanya itu tadi saya katakan kudeta-kudeta politik ataupun penyanderaan politik itu, ya, sekarang masyarakat makin terbuka, ya, bahwa dia ingin benar-benar membangun satu apa namanya itu dinasti politik, ya, untuk diri dan keluarganya sendiri, bukan untuk Indonesia. Tapi kan PDI sekarang
seolah-olah seluruh calonnya dikerjain sehingga dia nggak dapat tiket apapun. Di DKI nggak punya calon, di Jawa Tengah nggak punya calon, di Jawa Timur nggak punya calon, di Sumatera itu yang Utara. Tadi saya bilang ya, ini politik Indonesia ini paling jorok, paling jahat, paling Pancasila ya, atau menurut saya nanti kalau misalnya artikel saya nanti bisa dimuat ya, itu mudah-mudahan tuh bahwa saya menulis itu ya, bahwa tidak ada lagi yang namanya konstitusi yang kemudian menjadi pegangan bagi pelaku-pelaku politik, khususnya Presiden Jokowi ya. Tidak ada lagi ya Pancasila yang menjadi filosofi kita, ideologi kita, yang kemudian juga bukan cuma dihafalkan pada setiap upacara ya, tapi ini tidak benar-benar diterapkan dalam praktek politik di Indonesia. Saya beri contoh misalnya ya, kalau Anda lihat ya, itu atlet-atlet kita ya, mereka apa? Mereka benar-benar bertarung ya, berkompetisi secara fair. Makanya kemudian muncullah seperti Fedrik yang bisa kemudian menjadi mendapatkan medali emas. Ya. Atau muncullah si Rizky itu ya. Atau Anda lihat ya, bagaimana Gregoria Mariska Tunjung di dalam pemberitaan harian Kompas mengatakan, saya seneng sih dapat perunggu, tapi hati saya sedih, nggak happy, karena saya mendapatkan itu bukan karena perjuangan melawan kompetitor saya, tapi gara-gara pebulu tangkis dari Spanyol itu mengalami cedera. Itulah sportivitas. Anda lihat, ini si Jokowi dan kroninya itu sportif. Ini kan nggak sportif ya. Di mana rasa persatuan Indonesia di dalam tingkah laku politik Jokowi dan para kroninya? Memang politik ada sportivitasnya, Bro. Oh, harus. Anda lihat bagaimana di Amerika Serikat itu ya, ketika udah tahu Trump itu memiliki elektabilitas lebih tinggi dari Biden, secara sportif Biden mengatakan, saya mundur ya. Nggak jadi itu. Saya serahkan ini kepada Kamala Harris ya. Dan ketika Kamala Harris tahu bahwa calon wakil presidennya Trump itu mendapatkan dukungan begitu hebat di wilayah pedesaan, Kamala Harris langsung juga mencari kira-kira Partai Demokrat ada nggak orang yang kemudian memiliki kapasitas seperti calon dari Partai Republik. Ya, betul. Ketemu seorang gubernur dari kelas pekerja, ya, bukan anak orang kaya, dan kemudian dia juga mengabdi dirinya secara penuh di dalam bidang pertanian. Dan Anda juga jangan lupa, dia juga pernah menjadi tentara Amerika Serikat selama 24 tahun. Semua track record-nya ada. Anak Jokowi di mana track record-nya? Coba saya tanya sama Anda ya. Apakah itu kemudian Anda lihat ya, si Rizky walaupun usianya 21 tahun, dia punya track record yang baik sebagai lifter Indonesia. Fedrik ya, walaupun juga itu cuma anak kampung di Kalimantan Barat ya, dia belajar, Anda tahu ya, dia belajar dari dok kapal, dia memanjat dok kapal, kemudian dia ini berkali-kali, dan kemudian akhirnya dia bisa menjadi seorang peraih medali emas. Dan untuk itu Anda tahu ya, itu lagi-lagi track record ya, track record dia menunjukkan bahwa dia berjuang mati-matian untuk memperoleh medali emas tersebut. Termasuk juga si Gregoria Mariska Tunjung ya, bagaimana bapaknya dulu cuma membelikan dia raket badminton seharga Rp7.000 ya. Begitu menang dibelikan DVD atau cakram itu ya, yang untuk film Barbie supaya dia seneng, dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang ingin saya katakan di sini, Gregoria untuk menjadi peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu udah belajar badminton, dan kemudian
benar-benar dengan passionnya selama 20 tahun lebih loh ya. Apa yang saya katakan itu nggak ada itu. Kemudian orang menjadi calon presiden tanpa track record yang cukup lama, atau kemudian menjadi ketua partai yang cuma 1 hari menjadi anggota partai, besoknya langsung menjadi ketua umum partai tersebut. Coba, mana ada kalau dia bukan anak-anak presiden? Nggak ada. Itu yang makanya kalau Anda perhatikan, kenapa saya keras mengenai hal itu ya, karena Jokowi itu meniadakan, tadi saya katakan, kompetisi yang sehat di dalam baik itu di dalam pilpres ataupun di dalam pilkada saat ini. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, kalau Anda mau berkompetisi dengan sehat, itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat Amerika Serikat lah ya, yang kemudian mencari siapa yang kira-kira bisa menjadi petanding mengalahkan Trump dan calon wakil presidennya. Dan sekarang Anda tahu kan Trump itu kan lagi ya seperti gaya SBY dulu juga ya, yang curhat pada masyarakat gitu kan. Jadi begitu Bung. Jadi jangan Anda pikir bahwa politik itu tidak ada sportivitas. Harus ada sportivitas. Politik itu juga harus misalnya mengikuti alur-alur di dalam konstitusi kita. Makanya kalau banyak orang mengatakan misalnya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, itu dibilang bahwa itu demokrasi yang nggak benar, gitu kan. Tapi Anda tahu, adalah Profesor Herfit yang mengatakan demokrasi itu masih berbasis konstitusi negara. Makanya demokrasi pada saat itu semua aktor-aktor politik yang bertanding mengikuti konstitusi. Jadi dia nggak kemudian ngawur-ngawur gitu ya. Ngawur dan kemudian meniadakan. Anda bisa lihat ya, bagaimana Partai Masyumi itu menggunakan akal sehat ya untuk kemudian ikut di dalam pemilu ya, dan Anda bisa lihat ya bagaimana ketika Masyumi itu atau Natsir disuruh menjadi Perdana Menteri oleh Bung Karno. Anda bisa lihat nih, lihat ini politisi zaman dulu ya. Bung Karno yang seorang nasionalis, marhenis dari Partai Nasional Indonesia, memilih yang namanya Natsir dari Partai Masyumi untuk menjadi Perdana Menteri ya. Atau kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana Syahrir waktu itu ya dari PSI itu dilantik juga oleh Bung Karno untuk menjadi Perdana Menteri ya. Bung Hatta juga demikian. Apa yang ingin saya katakan di sini itu dengan ideologi yang begitu beragam yang dimiliki dan juga diyakini oleh para founding fathers kita ya, mereka itu memberikan contoh kepada anak-anak bangsa, meninggalkan legacy yang positif ya, bahwa berpolitik itu tidak harus kemudian bunuh-bunuhan politik yang seperti kata Saiful Mujani yang di dalam dialognya dengan Abraham Samad ya, mengatakan bahwa itu Anies Baswedan benar-benar dibunuh, ditiadakan kesempatan untuk itulah tampil ya. Nggak boleh begitu. Apakah itu Pancasilais, saya tanya? Apakah orang seperti Jokowi itu benar-benar memaknai ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Iya. Tapi buat politik strategi semacam itu kan sah toh, Prof? Enggak ya? Buat saya enggak. Enggak ya? Di dalam sebuah negara liberal sekalipun seperti Amerika Serikat, itu coba Anda perhatikan, apakah kemudian dia meniadakan, saya beri contoh, Biden tahu bahwa dia bisa dikalahkan sama Trump, apakah kemudian dia meniadakan kesempatan bagi Trump untuk menjadi calon presiden kembali? Enggak. Ya enggak? Ya. Atau kemudian kalau Anda perhatikan ya, bagaimana di Australia ya, itu apakah kemudian kalau seorang calon Perdana Menteri dari partai tertentu gitu kan, kemudian ini ditiadakan kesempatannya oleh partai yang sedang berkuasa? Enggak ya. Atau kemarin
bagaimana Partai Buruh Inggris ya, yang begitu sabar ya menunggu kesempatan kapan akan datang dan kemudian memunculkan seorang calon perdana menteri dari Partai Buruh ya. Jadi itulah politik. Apakah mereka melanggar konstitusi? Enggak. Karena kalau misalnya politik kita udah tidak lagi berbasis konstitusi, kalau politik kita tidak lagi berbasis pada ideologi negara kita, ya, Pancasila, kalau kita tidak lagi memiliki suatu kesadaran bahwa kita harus juga menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau enggak. Saya bertanya pada Anda, apakah Jokowi memahami atau kemudian mendalami sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial? Kalau kemudian misalnya anggaran untuk pendidikan yang 20% itu, 52%-nya dialihkan untuk anggaran desa, yang bukan mustahil itu juga kepake untuk dana-dana politik pada pemilu presiden 2024 kemarin. Ini yang harus Anda sebagai pemimpin pemberitaan di Tribun harus mengulas itu, karena itu nggak boleh terjadi. Bagaimana memainkan anggaran seenak udelnya aja, ya? Ini bukan lagi-lagi bukan bahwa politik itu perang semua terhadap semua, ya? Atau kemudian meniadakan calon yang kemudian potensial menjadi terpilih oleh rakyat, atau kemudian meniadakan kesempatan rakyat Indonesia, pemilik kedaulatan di negara ini, tidak bisa memilih calon, apakah itu calon kepala daerah apakah itu misalnya menjadi gubernur ataupun bupati wali kota, gara-gara yang tadi saya katakan siasat dan strategi politik yang memborong semua partai politik. Dan mudah-mudahan menurut saya kalau Golkar sadar mengenai hal ini, dia tuh harus kemudian menyatukan kekuatan dan bukan cuma pada tingkatan tokoh tingkatan pusat, tapi dari pusat, dari DPP, DPD, DPC, bahkan sampai ranting-ranting Golkar ya. Jangan kemudian tergiur oleh satu kekuasaan yang semu. Jangan tergiur oleh uang, termasuk rakyat kita. Rakyat kita ini kan kalau udah dapat beras 10 kilo dari Jokowi dengan uang juga yang misalnya kita tahu ya itu banyak banget ya. Ya, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Itu berarti Jokowi itu memberikan rakyat apa yang disebut dengan short term gain. Tapi after that, Anda tahu mereka mengalami apa yang disebut dengan short term pain. Sakit kepala. Kenapa? Harga barang-barang meningkat ya. Anda baca aja. Ini dalam berapa bulan terakhir ini orang selalu bicara mengenai kelompok kelas menengah kita ya. Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan ya, itu juga teman saya. Dia juga bicara bagaimana kelas menengah langsung menurun. Kemudian Anda tahu bagaimana PHK di mana-mana ya. Di DKI Jakarta aja 10.000%, di beberapa 1.000% ya. Ada juga mengalami 10.000% PHK dan sebagainya. Nah ini kalau buat kita, ini benar-benar tidak ada itu azas ketuhanan, azas kemanusiaan, azas keadilan sosial. Tapi buat mereka yang sedang berkuasa dan ingin terus berkuasa, ini seakan-akan adalah ladang yang empuk untuk memperoleh dukungan suara yang banyak melalui apa? Sebaran bansos. Apakah itu yang kemudian Anda katakan politik itu tidak membutuhkan sportivitas? Perlu dong, gitu kan? Perlu. Masa kemudian kita harus menjegal lawan politik kita hanya untuk meraih kekuasaan? Anda bisa lihat tuh ya bagaimana si Fredrik ya, ketika dia meraih medali emas, siapa yang kemudian teriak akhirnya ya, itu adalah atlet panjat tebing Indonesia yang dia kalahkan pada saat proses eliminasi pertama. Apa itu artinya? Ada
bukan cuma jiwa sportif ya dari atlet yang kalah, tapi juga ada namanya kekeluargaan dan gotong royong, karena biar bagaimanapun mereka tinggal di tempat-tempat pelatnas. Oke. Itu Bung. Jadi saya nggak akan berhenti nih kalau Anda bilang apakah politik itu harus sportif? Iya dong. Kalau nggak sportif ya Anda bisa lihat ya bagaimana dulu founding fathers kita ya. Tadi saya katakan mau ideologinya kiri, mau kiri tengah, kanan tengah ya. Atau misalnya sosialis kanan, sosialis kiri, atau apapun ideologinya, tapi kalau dia udah bicara keindonesiaan, mereka masih menyatu. Anda bisa lihat ya, bagaimana antara elit dengan rakyat, kemudian tentara, polisi dengan rakyat, itu bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu ya. Jadi demikian Tribuners, ngobrol kita. Jadi Profesor Ikrar Nusa Bakti memberikan roh kepada demokrasi, bukan sekedar menang atau kalah, tetapi sportivitas dan menjunjung tinggi konstitusi. Demikian, terima kasih Prof atas pencerahannya. Moga-moga ke depan nuansa dan politik kita semakin sehat. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.